Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Wimat Kurnia Yusta dari kelas 3E dengan NIM 666124023. Kali ini saya akan membahas tentang analisis visi, misi, tujuan, sasaran, dan lingkungan di Untirta. Jadi saatnya kita akan masuk ke pendahuluan. Nah, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini atau disingkat Untirta itu berkomitmen menjadi perguruan tinggi modern yang berdaya saing global tanpa meninggalkan nilai karakter kebangsaan. Dalam menghadapi tantangan era digital dan persaingan global, Untirta menegaskan arah strategisnya melalui visi, misi, tujuan, dan sasaran yang terintegrasi. Nah, dari keempat elemen ini bisa menjadi fondasi pengembangan mutu pendidikan, riset, tata kelola, dan jejaring internasional untuk mewujudkan Untirta sebagai salah satu universitas berkelas dunia atau berdaya saing global. Saatnya masuk ke visi Untirta. Tadi sudah saya sempat ucapkan bahwa visi Untirta itu adalah menjadi perguruan tinggi berkelas dunia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing pada tahun 2030. Maksudnya ini adalah berdaya saing global itu maksudnya berkelas dunia, terus menjadi target internasional dan mempunyai reputasi yang baik di global. Lalu unggul itu artinya kualitas akademiknya unggul, terus riset dan tata kelolanya juga unggul. Terus berkarakter itu maksudnya adalah dengan menciptakan lulusan yang beretika, berintegritas, dan berpancasila. Lalu yang terakhir adalah berdaya saing, maksudnya adalah lulusan kita itu atau mahasiswa di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ini bisa bersaing dengan tingkat kampus yang menjadi top di dunia. Lalu selanjutnya kita masuk ke misi Untirta. Nah, dari misi Untirta itu bahwa menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu. Jadi untuk mencapai visi Untirta yang menciptakan lulusan yang berdaya saing global, itu salah satunya menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu. Lalu yang kedua itu mengembangkan penelitian dan inovasi untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Lalu yang ketiga itu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset. Lalu yang keempat itu mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik atau good university governance. Lalu yang terakhir adalah mengembangkan jejaring dan kerjasama internasional maupun internasional. Jadi misi untuk menciptakan visi Untirta di tahun 2030 itu adalah ini. Dari kelima ini tuh untuk menciptakan hasil ya mahasiswa yang memumpuni. Nah, dari misi tersebut itu mendukung visi untuk dengan menekankan peningkatan mutu akademik, penguatan riset, dan perluasan kolaborasi global. Oke, saya masuk ke slide tujuan. Jadi, tujuan Untirta itu adalah peningkatan mutu akademik, lalu penguatan riset, dan perluasan kolaborasi global. Nah, kita hubungkan dengan misi dari Untirta untuk mencapai visi tersebut. Nah, itu kan misi Untirta itu tadi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, lalu mengembangkan penelitian dan inovasi untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Nah,
kedua misi tersebut itu adalah untuk peningkatan mutu akademik. Lalu yang dari misi Untirta itu yang ketiga itu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset itu adalah maksudnya untuk penguatan riset dari apa yang diteliti oleh mahasiswa Untirta. Lalu yang keempat itu dari misi Untirta melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset. Keempat itu mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik. Dan yang terakhir itu mengembangkan jejaring dan kerjasama nasional maupun internasional. Jadi uh, buat apa kampus kita itu menjadi bisa berdaya saing global kalau uh, apa namanya tata kelolanya itu belum baik. Jadi kayak ibaratnya adalah mau pergi ke suatu tempat namun tidak tahu arah jalannya. Jadi kita tuh butuh tata kelola yang baik untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, dari misi tersebut itu kita tahu bahwa uh, faktor strategis atau perencanaan untuk mencapai tujuan atau visi Untirta itu butuh faktor strategis yang mendukung seperti peningkatan mutu pendidikan, riset dan tata kelola Untirta, terus uh, menilai efektivitas dari strategi untuk mencapai visi tersebut. Jadi semua misi di Untirta itu mempunyai keseimbangan yang baik. Oke, saatnya kita masuk ke sasaran Untirta atau kita menganalisis sasaran Untirta. Nah, kita menganalisisnya menggunakan metode SMART ya, yaitu specific, measurable, achievable, terus reasonable, and time bound. Nah, untuk spesifiknya itu sasarannya itu sudah jelas dan terarah seperti uh, peningkatan mutu akademik dan lain-lain. Untuk measurable itu uh, sasaran ini dapat diukur melalui indikator seperti pencapaian status PTN BH atau peningkatan akreditasi di suatu atau di salah satu jurusan di Untirta. Lalu di achievable-nya itu ada sasaran itu realistis realistis karena Untirta sudah melakukan berbagai program untuk menuju kampus yang mempunyai reputasi baik. Lalu di reasonable-nya Untirta memiliki potensi dan kapasitas untuk menjalankan pengelolaan kampus yang terintegrasi. Lalu yang di Tembon itu targetnya adalah di tahun 2030 untuk mencapai dari visi Untirta. Nah, dari metode yang kita gunakan untuk menganalisis sasaran dari Untirta ini, kita tahu bahwa uh, visi ini tuh juga mempunyai faktor-faktor lain seperti faktor eksternal dan internal. Nah, kalau faktor eksternalnya itu seperti uh, faktor geografinya kayak ini tuh bisa menjadi persaingan ketat dengan banyak universitas di sekitar atau yang mendekati Untirta. Terus kalau di faktor internalnya itu salah satunya uh, kualitas sumber daya manusianya gitu ya, terutama atau di fasilitasnya itu sudah um, memumpuni atau fasilitas itu sudah mencukupi untuk mencapai visi dari berita tersebut atau udah apa belum gitu. Oke, sekian analisis visi misi sasaran tujuan Untirta. Saya selaku uh, sekian penjelasan dari hasil analisis saya tentang visi misi Untirta beserta sasaran dan tujuannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.